Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mustiki Udayanto di mata pelajaran bisnis digital untuk elemen digital operation pada materi pentingnya manajemen persediaan atau manajemen inventory. Jadi materinya adalah manajemen inventory. Kenapa sih kita itu harus melakukan manajemen persediaan, ya kan? Manajemen persediaan merupakan aspek penting dalam bisnis. Jadi ketika kita bisnis, kita itu harus mengetahui apa inventaris kita, kan gitu. Kita terus melakukan manajemen inventory atau manajemen persediaan. Barang yang kita punya apa, aset yang kita punya apa saja, supaya apa? Tidak ada namanya kerugian, ya kan? Di mana kerugian itu bisa dialami karena kehilangan, ya kan, atau pencurian atau kerusakan dan lain sebagainya. Namun jika itu dilakukan manajemen pencatatan, ya kan, administrasinya jelas, maka di situ akan meminimalisir kerugian. Manajemen yang baik memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya penyimpanan, dan menghindari kerugian akibat kekurangan stok. Contoh di sini adalah gambar gudang, ya kan. Namanya manajemen inventory itu berkaitan dengan aset. Aset itu terkait dengan sarana ataupun prasarana, kan gitu. Baik itu peralatan yang kita punya, perlengkapan yang kita punya, ataupun barang yang kita punya, atau misalkan kita jual untuk barang yang kita jual. Nah, itu namanya inventaris atau inventory ataupun persediaan yang kita punya. Itu aset. Selanjutnya, ya kan, pencatatan produk, metode dan prosedur. Ada pencatatan manual yang pertama. Metode tradisional yang menggunakan buku catatan atau spreadsheet cocok untuk bisnis kecil dengan volume produk terbatas, ya kan. Kalau misalkan kita itu punya usaha kecil-kecilan atau toko kelontong bahasanya, maka biasanya dilakukan pencatatan manual. Tapi jarang orang melakukan pencatatan manual itu. Akhirnya labanya nggak ketemu, kerugiannya nggak ketemu. Karena apa? Nggak pernah dilakukan pencatatan. Makanya beli, istilahnya kalau misalkan orang Jawa itu namanya kulaan. Beli dari supplier, ya kan? Setelah itu dijualnya pun dalam jangka waktu yang tidak tertentu, dalam jangka waktu yang tidak ditemukan atau tidak ditentukan. Misalkan barang datang 1 karton, itu laku berapa bulan itu kita nggak tahu, lah kan? Dari situ, karena tidak ada pencatatan, akhirnya nantinya kita nggak bisa menemukan di mana kerugiannya dan berapa keuntungannya kalau misalkan memang itu ada keuntungan. Yang kedua ada namanya pencatatan otomatis menggunakan perangkat lunak khusus untuk menyimpan data produk lebih efisien dan akurat untuk bisnis yang lebih besar. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, atau misalkan usaha yang memang sudah besar, contoh seperti swalayan, biasanya punya aplikasi namanya. Aplikasi itu yang biasanya nyambung baik dari kasir ataupun dari pergudangannya. Jadi nanti kalau misalkan dari gudang tersedia ada stok 500 untuk air mineral merek A, 500 stok untuk air mineral merek B, dan seterusnya, ya kan. Di situ nanti akan muncul ketika ada transaksi dari kasir, ya kan, keluar. Akhirnya di pergudangan pun muncul, oh stoknya air mineral yang produk A tinggal 10, air mineral yang merek B tinggal 100. Di situ nanti otomatis. Jadi ketika ada barang masuk atau asetnya, ya kan, aset itu tadi, inventaris itu tadi, muncul barangnya misalkan di awal 500 stok, ya kan, 500 botol, ya kan. Setelah itu laku 400, oh tinggal 100, itu nanti otomatis. Jadi nanti kalau misalkan kita batasi, misalkan kalau misalkan stoknya sudah tinggal 50, ada peringatan. Jadi cepat-cepat untuk melakukan apa namanya, pengorderan ulang. Supaya apa? Supaya tidak kehabisan stok. Kalau kehabisan stok menyebabkan pelanggan itu kecewa. Ketika pelanggan kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhannya, akhirnya beli ke toko yang lain. Kalau misalkan di toko yang lain itu selalu tersedia, ya kan, akhirnya orang itu akan beli ke sana daripada ke kita. Maka pentingnya namanya manajemen persediaan itu harus dilakukan pencatatan, dan secara berkala harus dicek, jangan sampai kehabisan.
Selanjutnya metode barcode. Sistem pencatatan menggunakan barcode untuk melacak setiap produk secara individual. Nah, ini tadi dari pencatatan otomatis, metodenya ada namanya metode barcode. Kalau misalkan di perusahaan besar ya kan, di swalayan-swalayan itu sudah pasti pakai barcode. Jadi lebih enak apa namanya ketika transaksi itu lebih enak daripada kita harus nyatet ya kan. Misalkan ada kodenya 2025004302 misalnya. Jadi kalau misalkan mau apa ngasir ngetik dulu. Tapi kalau misalkan pakai barcode kan enak. Langsung muncul, oh produknya apa, barangnya ya kan. Setelah itu harganya berapa. Setelah itu ada sistem RFID yang lebih canggih lagi. Teknologi yang canggih menggunakan radio frequency identification untuk melacak dan mengelola persediaan. Sistemnya hampir sama seperti metode barcode, tapi ini teknologinya lebih canggih. Nanti pada kesempatan lainnya kita akan tunjukkan seperti apa sih RFID itu kan gitu alatnya. Oke, pemilahan produk, kriteria dan teknik. Pemilihan produk merupakan proses penting dalam manajemen persediaan. Proses ini membantu memastikan bahwa produk terorganisir dengan baik, mudah ditemukan dan terhindar dari kerusakan. Jadi, kita harus pilah, misalkan produk yang mengandung expired atau kadaluarsa. Maka itu kita harus pilah. Kalau misalkan memang yang apa namanya kadaluarsanya itu sudah dalam waktu yang dekat, maka kita harus taruh posisinya depan, dipilah, jangan sampai digabung, nanti nggak ketemu. Masa ketika mau ambil tinggal cek ini gimana. Tapi kalau misalkan datang itu langsung dipilah, oh ini expirednya masih lama, taruh belakang, ini apa namanya yang sudah pendek. Jadi belum tentu barang yang datang dari supplier itu yang baru, yang terakhir datang itu expirednya lebih lama ya kan, belum tentu. Bisa jadi expirednya bisa lebih dekat dengan apa namanya dengan tanggal kadaluarsanya itu lebih dekat dari produk yang datang itu. Jadi kita harus taruh di depan meskipun barang itu baru datang. Jadi yang pertama ada kriteria. Kriteria yang digunakan memilah produk dapat beragam tergantung jenis dan sifat produk. Misalkan produknya dipilah, jangan sampai misalkan kita ngomong supermarket saja ya, pasar kan, pasar yang super. Jadi misalkan ini makanan, oh sebelah sini berarti makanan, sebelah kanan makanan, sebelah kiri terkait dengan produk-produk non food seperti sabun dan lain sebagainya. Itu jangan dicampur supaya enak kalau misalkan nyari. Oh kalau di gudang kan gudangnya besar, nggak mungkin kita cari di mana keliling-keliling. Tapi kalau misalkan sudah dipilah spread ya kan, sebelah kanan makanan atau food, baik itu makanan ataupun minuman sebelah kanan, sebelah kiri itu yang non food. Nanti dibedakan lagi berdasarkan merek atau berdasarkan kriteria barang. Oh sabun mandi di sebelah sini, oh sabun cuci di sini, deterjen lah bahasanya, sabun cuci baju di sebelah sini, oh sabun cuci piring sebelah sini. Jadi nanti diklasifikasikan, baru nanti diklasifikasikan lagi berdasarkan merek ya kan. Itu jenis produk yang kedua. Produk makanan dan minuman dapat berdasarkan jenis seperti makanan ringan, minuman kemasan, dan makanan beku. Nah itu kan dari makanan sendiri aja nanti bisa dibedakan lagi, makanan ringan atau snack ya kan, minuman kemasan ya kan, atau makanan beku. Maka kalau makanan beku berarti harus disimpan di suhu dingin. Tanggal kadaluarsa, produk dengan tanggal kadaluarsa lebih dekat ditempatkan di bagian depan untuk memastikan produk rotasi yang efektif. Jangan sampai produknya yang apa namanya kadaluarsanya lebih dekat dengan tanggal sekarang ya kan, itu ditaruh di belakang, nanti bisa menyebabkan kerugian kan gitu. Tapi kalau misalkan ditaruh di depan, orang beli kan langsung dicomot gitu. Jarang orang itu cari-cari yang belakang, jarang. Pasti cari yang depan lah, gampang nyomotnya kan gitu. Teknik pemilahan. Teknik pemilahan dapat menggunakan metode FIFO, first in first out, ataupun metode LIFO, last in first out. Lah, apakah produk itu selalu menggunakan metode FIFO? Tidak. Apakah produk itu selalu menggunakan metode LIFO? Tidak. Tergantung dari apa yang kita jual. Contoh, kalau misalkan di situ mengandung kadaluarsa ya kan, expired, maka metode yang sangat cocok adalah metode FIFO, first in first out. Barang yang pertama kali masuk, barang yang harus pertama kali keluar. Kalau misalkan sekarang bulan Agustus tahun 2025 ya kan, kadaluarsa misalkan ada 10 barang, 5 barang kadaluarsanya Oktober 2025, yang satunya lagi yang 5 barang kadaluarsanya Juni 2026. Maka yang Oktober ini tadi dari depan 5 barang yang
kadaluarsanya lebih dekat ini taruh di depan. Yang lebih lama Juni 2026 itu taruh di belakangnya. Jadi nanti ketika orang membeli itu yang lebih dahulu diambil, atau yang lebih dahulu laku, yang lebih dulu laku terjual. Nah, itu metode FIFO, ya kan? Jadi yang lebih dekat dengan tanggal kadaluarsanya itu taruh depan. Tapi kalau misalkan yang tidak, yang lebih lama dari tanggal kadaluarsanya itu taruh di belakang. Itu metode FIFO, first in first out, yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar, kan gitu. Maksudnya bagaimana pertama kali masuk? Ya, maksudnya pertama kali keluar dari perusahaan itu namanya kan nanti pertama kali masuk. Tadi di apa namanya 2 menit atau 3 menit sebelumnya saya bilang belum tentu yang dari supplier itu yang baru datang kadaluarsanya bisa lebih lama dibandingkan produk yang sudah kita miliki. Ya itu memang kadang seperti itu. Jadi kita harus pilih berdasarkan tanggal kadaluarsa. Nah itu kan kenapa kok pertama kali masuk? Ya pertama kali masuk maksudnya masuk atau keluar dari suppliernya atau dari perusahaannya. Berarti pertama kali masuk, pertama kali harus keluar. Yang kedua ada metode LIFO. Contohnya seperti apa? Yang berhubungan dengan style atau gaya hidup, ya kan? Seperti busana, sepeda motor, handphone, ya kan? Itu menggunakan metode LIFO, last in first out. Yang terakhir kali masuk, yang pertama kali keluar. Kenapa kok seperti itu? Kenapa tidak pakai metode FIFO? Kan ini tidak mengandung kadaluarsa seperti HP, ya kan? Busana itu kan nggak ada kadaluarsanya, meskipun produknya lama, itu kan nggak akan berpengaruh pada dampaknya pada kita. Tapi kita harus menggunakan metode LIFO, last in first out. Kenapa kok seperti itu? Iya, kalau misalkan kita menggunakan metode FIFO, pelanggan atau konsumen akan menganggap, loh, itu produknya lama-lama nggak update berarti. Jadi orang yang awalnya mau beli jadi tidak mau beli. Karena apa? Yang dipampang di depan itu adalah produk yang lama. Makanya kalau misalkan yang berkait dengan biaya hidup, ya kan, itu menggunakan metode LIFO, last in first out, yang terakhir kali masuk, yang pertama kali keluar. Jadi produk terbaru atau model terbaru itu yang harusnya ditaruh di depan, supaya orang itu ketika melihat, ini apa namanya, modelnya yang terbaru ini, kita perlu coba. Jadi yang yang produk lama bagaimana? Ya di belakang. Nanti ketika ada orang masuk baru ditawarkan, misalkan ada diskon sekian, misalkan produknya di sebelah sana. Tapi untuk menarik orang supaya mau belok atau orang baru mau masuk ke toko kita, maka kita harus pakai display last in first out, yang terakhir kali masuk, yang pertama kali keluar. Jadi kalau misalkan itu dipajang di display di depan, itu menarik. Tapi kalau misalkan yang dipajang di depan adalah produk yang lama, orang akan enggan, orang nggak akan mau belok, atau orang nggak akan mau masuk ke toko kita. Jadi penting untuk mengetahui metode yang digunakan, ya kan? Tergantung dari produk yang kita jual apa. Teknik FIFO memastikan bahwa produk yang paling lama disimpan akan digunakan terlebih dahulu, sementara LIFO memastikan bahwa produk yang terbaru akan digunakan terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Selanjutnya, penyimpanan produk, prinsip-prinsip penyimpanan, ya kan? Rotasi stok, FIFO. Gunakan metode first in first out untuk memastikan produk tertua digunakan terlebih dahulu, mencegah kadaluarsa. Supaya apa? Menghindari kerugian atau meminimalisir kerugian. Pengaturan suhu dan kelembapan. Setiap jenis produk memiliki kebutuhan suhu dan kelembapan yang berbeda. Pastikan penyimpanan sesuai dengan spesifikasi produk. Kalau misalkan barang itu barang beku, misalkan seperti sabun batangan, ya, jangan ditaruh di tempat yang suhunya agak panas, nanti meleleh, kan gitu. Maka harus diatur. Di ruangan itu, gudang itu harus diatur benar sedemikian rupa supaya sesuai dengan kebutuhan produknya. Keamanan, pastikan tempat penyimpanan aman dari gangguan hewan, serangga, dan pencurian. Gunakan sistem kunci atau pengamanan yang memadai. Misalkan pencurian itu kita sekarang bisa pakai sistem namanya CCTV, ya kan? Kita bisa cek dari CCTV kalau misalkan ada pencurian. Tapi kalau misalkan gangguan hewan seperti serangga, seperti tikus dan lain sebagainya, nah itu kita harus antisipasi. Jangan sampai produk yang kita mau jual nanti karena dari pihak gudangnya nggak awas, tidak teliti, tiba-tiba di display, setelah itu ketika mau beli, loh ini kok bolong karena kena gigitan tikus. Jangan sampai terjadi hal seperti itu.
Jadi dari pihak gudang pun harus teliti waktu mengambil barang dari gudang dan display di depan. Selanjutnya, penataan dan pemisahan produk. Atur produk berdasarkan jenis, ukuran, dan tanggal kadaluarsa. Pisahkan produk yang mudah rusak dari produk yang tahan lama, ya kan? Yang mudah rusak taruh di depan, atau yang potensial rusak berat taruh di atas. Kalau misalkan yang berat-berat itu jangan ditaruh di atas, misalnya. Produk yang berat-berat taruhnya di bawah, kalau yang lebih ringan taruhnya di atas. Itu namanya pemisahan. Penataannya harus seperti itu. Pencahayaan dan ventilasi. Pastikan tempat penyimpanan memiliki pencahayaan cukup dan ventilasi yang baik untuk menghindari kerusakan produk akibat kelembapan atau panas. Itu tadi pengaturan suhu dan kelembapan. Kebersihan. Jaga kebersihan tempat penyimpanan dengan membersihkan secara rutin dan melakukan penyemprotan insektisida jika diperlukan, ya kan? Supaya tidak ada serangga, tidak ada tikus dan lain sebagainya. Itu harus jaga kebersihannya. Stock opening. Nah, itu kan. Tujuan dan manfaat. Stock opening merupakan proses penghitungan manual seluruh barang persediaan yang ada di gudang. Ini bisa manual, bisa otomatis, ya. Kita berangkat dari bawah dulu, karena dari pondasinya itu kan yang nomor 5. Yang ini adalah kuncinya nanti di nomor 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, minimalkan biaya penyimpanan dan pemborosan. Ketika dilakukan pencatatan, ya, pencatatan persediaan, ya kan, di situ adalah meningkatkan efisiensi. Lebih gampang karena ada catatannya. Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang tanya stoknya tinggal berapa, atau kepala toko tanya stoknya tinggal berapa, oh tinggal sekian Pak. Tapi kalau misalkan tidak ada pencatatan, ya kan, oh sebentar saya cek dulu, dihitung dulu. Iya, kalau misalkan produknya 10, 20, kalau produknya ribuan, ya kan, siapa yang mau ngitung, kan gitu. Tapi kalau misalkan pakai pencatatan kan lebih gampang gitu. Itu yang dinamakan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang keempat, membuat keputusan yang tepat mengenai strategi pengadaan, penyimpanan, dan distribusi. Di situ, ya kan, kita bisa membuat keputusan yang tepat. Kapan harus order, ya kan? Kapan barang mana yang harusnya diorder ulang, ya kan gitu. Kalau misalkan ada pencatatan kan kita jelas. Oh, barang ini stoknya tinggal sekian. Oh, waktunya order. Oh, yang ini masih banyak, berarti tunggu dulu, yang ini jangan order dulu untuk barang ini. Kalau misalkan tidak ada pencatatan, ya kan, tidak ada stock opening, namanya tidak ada kegiatan stock opening, maka kita nggak tahu barang yang habis apa, ya kan, barang yang masih banyak apa. Jangan sampai yang barang masih banyak kita order juga, jangan. Yang sekiranya menipis itu segera diorder, tapi kalau yang masih banyak jangan diorder. Supaya apa? Supaya tidak menumpuk. Apalagi nanti kalau misalkan produk itu atau barang itu yang mengandung kadaluarsa. Kebanyakan produk tidak laku-laku, akhirnya menyebabkan barang itu kadaluarsa. Ketika kadaluarsa tidak bisa dijual, dan itu bisa meningkatkan kerugian. Yang ketiga, mencegah kerugian akibat pencurian atau kerusakan, meningkatkan keamanan dan kelancaran operasional gudang. Contoh, kalau tidak ada pencatatan, ya kan? Kalau tidak ada pencatatan, itu akan menimbulkan efek kerugian. Tingkat kerugiannya kan semakin tinggi. Contoh, kalau misalkan di gudang yang sangat besar, ya kan, kita ambil satu contoh, satu karton mie instan gitu aja. Di situ ada tumpukan banyak, ada 500 karton mie instan dengan berbagai varian rasa. Kalau misalkan pada suatu kejadian tertentu, meskipun ada CCTV kan bisa diakalin itu. Diambil satu karton itu produk. Apakah kelihatan kalau misalkan dari ratusan karton diambil satu karton? Nggak akan kelihatan, ya kan? Setelah itu diambil lagi besoknya. 1 bulan kalau diambil satu sudah 30 karton yang hilang. Itu sudah rugi berapa itu harusnya perusahaan. Dan nanti ketika di akhir ada pelaporan, kok barangnya tinggal sekian, misalkan dari 500 tinggal yang laku 100, harusnya kan tinggal 400. Kenapa tinggal 370 karton, kan gitu. Lah, ini yang nggak ketemu nantinya. Tapi kalau misalkan ada pencatatan, enak. Oh, ini enggak, yang 30 kemana? Oh, rusak misalkan. Oh, ini cacat produknya. Oh, ini ada kerugian karena pencurian. Jadi pencurian itu bisa diputuskan kalau misalkan kerugian itu kerusakan itu laporannya tidak ada. Oh, berarti ini hilang. Kalau hilang berarti pasti ada pencurian. Lah, pencurian itu baru nanti dicek di CCTV.
untuk mengetahui, oh ini ternyata yang ngambil. Tapi kalau tidak ada pencatatan, nggak akan ketemu itu kerugian. Akhirnya pencurian pun nggak akan dilacak. Tapi kalau misalkan dari laporan seperti itu ya kan, nggak mungkin kita ngecek tiap hari CCTV dicek bener nih, tidak mungkin. Tapi kalau ada kerugian seperti itu, kerusakan tidak ada laporan ya kan, baru nanti kalau misalkan ketemu, oh ini kurangnya, baru kita cek. Oh ada pencurian, ini pelakunya, bisa dikeluarkan. Nah itulah pentingnya dalam melakukan manajemen persediaan. Yang kedua, mengetahui jumlah dan jenis barang, memperoleh gambaran komprehensif mengenai persediaan. Barang ini stoknya tinggal berapa, terus klasifikasi produk kita itu apa saja, dan keinginan pasar itu apa saja yang perlu ditambah. Lah, keunggulannya di sini ketika kita melakukan manajemen persediaan. Yang kesatu, memastikan akurasi data persediaan membandingkan data stok fisik dengan data stok di sistem. Contoh, di fisik ya kan, atau di realita, atau di gudang, atau di area, itu dari 500 stok yang awalnya yang stok awalnya 500 laku 100, tinggal 400. Nah, kita cocokkan, oh bener sama. Lah, fungsinya atau tujuannya atau manfaatnya dari melakukan stock opname atau manajemen persediaan itu ya seperti ini, supaya tidak ada keselisihan. Kalau ada selisih tadi yang disebabkan apa? Karena pencurian atau karena kerusakan. Nah itu ketemu. Jadi ini pentingnya stock opname atau manajemen persediaan, ya kan? Memastikan akurasi data persediaan. Itu yang paling ujung nanti di situ, ya kan? Setelah itu mengetahui jumlah dan jenis barang. Jumlah barangnya berapa, ya kan? Terus klasifikasi barangnya ada apa saja. Terus mencegah kerugian. Yang paling penting adalah selanjutnya membuat keputusan yang tepat kapan harus order dan barang apa yang harus diorder, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ditanya stoknya berapa, itu tidak ngitung barang fisiknya, tinggal kita lihat di sistem saja. Oh barangnya tinggal sekian, oh barang ini yang hampir habis, oh barang ini yang harus diorder ulang, dan sebagainya. Itu pentingnya atau manfaat dari manajemen persediaan atau stock opname. Oke, karena materinya cukup panjang ya kan, kita lanjut ke part 2 untuk materi manajemen persediaan. Part 1 saya akhiri di sini. Kita berjumpa lagi di part 2 untuk materi manajemen persediaan. Saya Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.